Halo, apa kabar saudara-saudara mahasiswa dan para peminat studi pemerintahan ya. Termasuk juga ada yang disebut dengan organisasi masyarakat ilmu pemerintahan atau MIPI ya. Kalau saya sendiri memang aktif di Asosiasi Dosen Ilmu Pemerintahan Seluruh Indonesia dan juga pada Asosiasi Kesatuan Program Studi Seluruh Indonesia. Jadi diskusi atau pembahasan mengenai pemerintahan, ilmu pemerintahan, tata kelola pemerintahan, saya coba dalami lebih jauh ya. Walaupun sederhana barangkali. Nah, untuk strata satu program studi ilmu pemerintahan pada sesi kali ini ya di channel YouTube saya akan membahas mengenai tata kelola pemerintahan di pemerintahan pusat, pemerintahan daerah provinsi, kabupaten atau kota, dan juga di desa. Jadi sebetulnya kan masalah organisasi pemerintahannya, tingkatannya nggak ada masalah sebetulnya. Karena yang namanya tata kelola pemerintahan itu harus diselenggarakan di seluruh lini. Jadi tidak cuma untuk di pusat saja, tapi sampai kepada tingkat pemerintahan desa. Karena kan tujuannya ideal kan. Jadi tata kelola pemerintahan itu kan untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan, ya, efektif dan efisien, kira-kira begitu. Baik, teman-teman mahasiswa dan saudara-saudara semuanya, izinkan saya untuk share screen dulu terkait dengan materi pada sesi kali ini. Oke, baik, sudah nampak ya? Tata kelola pemerintahan pada pemerintahan pusat atau nasional ya, pemerintahan daerah maupun desa. Kita nanti akan coba bedah satu persatu ya. Ya, secara prinsip semuanya sama di semua lini, tapi juga apa yang menjadi fokusnya pada masing-masing tingkatan tersebut itu yang menjadi concern kita. Nah, bagi teman-teman mahasiswa ilmu pemerintahan ya di berbagai program studi pada strata satu ya, baik di universitas maupun institut pun di universitas terbuka gitu kan. Yuk kita belajar terkait dengan materi ini ya. Baik, saudara-saudara semuanya, Anda tahu bahwa pemerintahan pusat adalah pemerintahan nasional ya. Karena kalau merujuk pada Undang-Undang Dasar 45 pun juga di dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah ya, terutama Undang-Undang 23 ya tahun 2014, itu kan urusan pemerintahan itu kan ada yang menjadi urusan pemerintah pusat ya, karena sebagai konsekuensi dari negara kesatuan dan ada urusan pemerintahan di tingkat daerah gitu kan. Nah, dalam hal pemerintahan pusat ini bahwa pemerintahan ini diselenggarakan ya penyelenggaraan pemerintahan nasional ini adalah di tingkat pusat. Oleh karenanya di sini presiden sebagai kepala negara yang juga sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Jadi bahasa sebagai kepala pemerintahan inilah dia sebagai eksekutif di tingkat nasional, kepala rumah tangganya negara, kira-kira begitu ya, yang mengurusi seluruh urusan hidup masyarakatnya di tingkat pusat. Nah, beliau ini dibantu oleh wakil presiden. Di wakil presiden itu satu paket seperti dengan presiden. Cuman kan wakil presiden kan otoritasnya dibatasi dan tergantung kepada perintah dari presiden. Dan presiden ini juga harus tunduk dan patuh untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan nasional ya
dalam bentuk APBN misalnya, ya, atau kebijakan-kebijakan strategis nasional lainnya. Jadi pemerintah nasional ini, presiden ini bertanggung jawab atas itu. Nah, kita tahu, saya kira ini mengingatkan lagi saja bahwa di tingkat pemerintahan pusat itu, kalau secara strukturalnya gitu, itu kan ada lembaga eksekutif, di mana di situ ada presiden, ada wakil presiden dan kabinetnya, yang ia sebagai pelaksana dari penyelenggaraan pemerintahan, jadi urusan kerumah tanggaan negara, baik dalam maupun luar negeri itu ya di eksekutif itu. Kemudian ada parlemen atau legislatif yang di sini adalah ada MPR. MPR itu berisi anggota-anggotanya dari DPR dan DPD, di mana MPR ini mempunyai wewenang dalam hal menyusun konstitusi negara, ya undang-undang dasar, gitu. Ada DPR yang menyusun undang-undang dan ada DPD yang merupakan representasi dari provinsi karena dia berbasis pada kewilayahan. Jadi dia lebih sebagai konstituen yang mewakili masyarakat secara langsung, tidak melalui partai politik, ya, begitu. Fokusnya DPD ini kan lebih kepada urusan-urusan pemerintahan daerah, urusan-urusan desentralisasi atau otonomi daerah, dan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah itu menjadi concern atau wewenang DPD di dalam melaksanakan fungsinya. Kemudian juga ada struktur yudikatif, ya. Ini lembaga-lembaga terkait dengan penegakan hukum, ya. Ada Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Ya. Dan ada lembaga yang berkewenangan memeriksa keuangan. Di situ ada Badan Pemeriksa Keuangan yang disebut dengan BPK. Ini adalah struktur penyelenggaraan pemerintahan di tingkat nasional, teman-teman. Nah, nanti kan tata kelolanya ya di pusat itu ya di pada lembaga-lembaga yang tadi, ya, seperti itu. Nah, di dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan ini secara umum barangkali pemerintah pusat itu bertugas menyelenggarakan pemerintahan negara. Ya, Anda bisa baca penyelenggaraan pemerintahan negara itu di dalam Undang-Undang Dasar 45, ya, itu dijelaskan, ya. Yang tentu saja itu merujuk pada tujuan negara, ya. Melindungi segenap bangsa Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, ya, dan itu menertibkan ketertiban dunia itu. Itu juga menjadi bagian menjadi fokus tugas utama pemerintahan nasional. Kemudian menetapkan kebijakan nasional. Menetapkan kebijakan nasional itu kebijakan-kebijakan strategis, ya, baik jangka menengah, jangka pendek, ataupun jangka panjang. Nah, kalau jangka tahunan itu, jangka pendek itu kan pasti akan keluar dalam bentuk program-program nasional tahunan, nah, dalam bentuk APBN. Kemudian juga tugas utamanya menjaga kedaulatan negara. Karena untuk menegakkan kedaulatan rakyat, kedaulatan negara di mata dunia internasional, negara-negara lain itu kan pemerintah pusat harus betul-betul menjaganya dengan apa namanya otoritas yang dia punya, kemudian dia mendapatkan dukungan secara tugas itu dari berbagai kementerian dan atau militer gitu kan, karena untuk menjaga kedaulatan rakyat. Kemudian juga dia bertanggung jawab, bertugas untuk mengatur urusan strategis nasional, ya, begitu. Nah, kalau terkait dengan hak dan kewajibannya di situ pemerintah pusat berhak, ya, menetapkan kebijakan nasional, mengatur urusan strategi nasional negara, menyusun dan menetapkan peraturan perundang-undangan yang mengatur perilaku, ya, bernegara, berpemerintahan. Kemudian juga hak dalam hal mengelola keuangan negara atau APBN.
Sementara kewajiban pemerintah pusat di situ adalah melindungi seluruh wilayah negara Indonesia, menjaga keamanan dan kedaulatan negara, menegakkan hukum dan keadilan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong bagaimana pemerataan pembangunan nasional itu terwujud. Jadi cukup berat ya kewajiban pemerintah pusat. Nah, oleh karenanya nanti di dalam tata kelola pemerintahannya kan ada urusan-urusan yang memang secara prioritas barangkali adalah menjadi urusan pemerintah pusat atau tanggung jawab pemerintah pusat dan ada yang di-share menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, provinsi, kabupaten atau kota. Yang itu yang dituangkan di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Baik teman-teman mahasiswa, nah dengan demikian maka terkait dengan tata kelola pemerintahan pusat ya, saya kira secara umum sudah dipastikan bahwa prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, serta koordinasi menjadi hal yang penting. Jadi prinsip keterbukaan dalam pengambilan keputusan, bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya, ya, kepada masyarakat, ketercapaian dari target atau tujuan program, serta adanya sinergitas antar lembaga ini menjadi bagian penting di dalam tata kelola pemerintahan pusat. Selanjutnya, teman-teman mahasiswa, bagaimana dengan pemerintahan daerah? Tadi Bapak sudah mengatakan bahwa di level pemerintahan daerah itu pasti ada tingkat provinsi, tingkat kabupaten, dan atau kota. Secara struktural, ya di tingkat provinsi dipimpin oleh seorang gubernur, kabupaten dipimpin oleh seorang bupati, dan di tingkat kota dipimpin oleh wali kota. Ia bertanggung jawab untuk menjalankan otonomi daerah sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang pemerintahan daerah, ya. Begitu. Pemerintah daerah ini juga memiliki tanggung jawab dalam hal meningkatkan pelayanan publik dan berupaya terus untuk menciptakan dan mencapai kesejahteraan masyarakat. Baik, di tingkat daerah, apakah itu bupati, wali kota, gubernur, ia sebagai kepala daerah. Sebagai kepala daerah, ia memimpin eksekutif di daerah. Pada sisi yang lain, sebagai co-equal partnernya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, baik di provinsi maupun kabupaten dan kota, ada lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Ia sebagai lembaga legislatif di daerah. Karena sebagai lembaga legislatif di daerah, DPRD ini bertanggung jawab, berkewajiban menyusun peraturan daerah dan kebijakan-kebijakan strategis untuk di tingkat daerah. Yang ketiga, di dalam struktur pemerintahan daerah itu ada yang disebut dengan perangkat daerah. Kalau di nasional kan disebutnya sebagai kabinet gitu. Nah, perangkat daerah ini bisa berbentuk dinas, bisa berbentuk badan daerah atau bisa berbentuk kantor ya, yang ia melaksanakan urusan-urusan pemerintahan. Jadi kalau Anda pernah mendengar ada kata dinas pendidikan, dinas kesehatan, ya, dinas pertanian, dinas perhubungan, itu adalah perangkat daerah. Dia memiliki kewenangan tanggung jawab yang merupakan paket ya dari bupati, wali kota atau gubernur yang dikelola oleh kepala dinas tadi, SKPD tadi ya. Itu perangkat daerah. Kemudian juga ada OPD lainnya, organisasi perangkat daerah pendukung lainnya. Bisa bentuknya UPT ya, bisa bentuknya lembaga-lembaga selain badan atau dinas itu.
ya yang mendukung. Termasuk kecamatan sebetulnya juga organisasi perangkat daerah ya yang mendukung sebagian dari fungsi-fungsi kepala daerah. Nah, itu struktur pemerintahan di daerah. Tugas dan kewajiban apa pemerintah daerah, baik pada provinsi maupun kabupaten kota, yang jelas karena dia adalah ada di daerah, dia bertugas mengatur urusan pemerintahan daerah yang berkaitan dengan keotonomiannya. Kemudian melaksanakan pembangunan daerah. Pembangunan apa ya? Pembangunan apapun yang menjadi kewenangan daerah. Karena nanti akan terpilah ada urusan di tingkat provinsi, ada urusan di tingkat kabupaten kota. Ya, itu urusan-urusan tersebut dalam hal pengelolaannya masing-masing. Ya. Sumber pembiayaannya ya ditetapkan di daerah melalui APBD provinsi kah, kabupaten kota kah, atau juga kalau di desa ada namanya APBD desa ya. Kemudian tugas yang ketiga adalah memberikan pelayanan publik. Pelayanan publik ya berbagai urusan yang menjadi kewenangan daerah. Kemudian meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tentu saja upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat ini berkaitan dengan tadi bagian dari tanggung jawab pemerintah pusat yang pada level tingkat daerah. Tentu saja pemerintah daerah pun bertugas untuk mensupport dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Baik, bagaimana dengan hak dan kewajibannya? Nah, terkait dengan hak dan kewajiban inilah kita bisa melihat hak yang menjadi eh, pemerintah daerah ya haknya itu mengatur dan mengurus urusan pemerintahan daerahnya. Artinya urusan rumah tangga daerahnya. Kemudian menetapkan kebijakan daerah dan peraturan daerah. Jadi peraturan daerah itu merupakan kebijakan tertinggi di tingkat daerah untuk mengurusi dalam hal pengelolaan urusan pemerintah daerah. Kemudian punya hak juga dalam hal mengelola keuangan daerah yang tercantum di dalam APBD dan yang terakhir adalah berhak untuk mengelola sumber daya daerah. Sumber daya daerah itu ada dua, sumber daya manusia dan sumber daya alam ya. Nah, dalam hal pengelolaan ini harus sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan. Bagaimana dengan kewajiban pemerintah daerah? Karena pemerintah daerah di kita ini kan merupakan kelanjutan dari pemerintah nasional. Jadi ada pemerintah nasional, ada pemerintah provinsi, kabupaten dan kota. Maka kewajiban pun ya mendukung, memperkuat dan atau ya melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawab dia, kewajiban dia dari pemerintah pusat. Yang pertama adalah berkewajiban melindungi dan melayani masyarakat di daerahnya masing-masing sesuai dengan wilayahnya. Kedua, kemudian menyelenggarakan pelayanan publik, melaksanakan pembangunan daerah dan menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Nah, itu terkait dengan tugas, hak, dan kewajiban pemerintah daerah dalam pengelolaan pemerintahan di daerah. Nah, dalam hal tata kelola pemerintah di daerah ini, teman-teman mahasiswa, mohon maaf, ada beberapa hal yang menjadi perhatian. Pertama, tentu saja karena utamanya adalah otonomi daerah, maka penerapan kewenangan daerah secara mandiri karena keotonomian itu menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Oleh karena ini kan sangat disesuaikan dengan kemampuan daerah, terutama dalam kemampuan sumber daya manusianya dan kemampuan sumber daya keuangannya. Kemudian dalam tata kelola pemerintahan pun diperlukan yang namanya partisipasi masyarakat. Jadi sangat diperlukan keterlibatan warga di dalam proses pelayanan dan pembangunan daerah. Kemudian juga yang perlu diperhatikan dalam tata kelola pemerintahan daerah adalah transparansi anggaran. Ya, keterbukaan dalam hal pengelolaan keuangan daerah harus betul-betul terwujud. Dan yang terakhir, tentu saja akuntabilitas di dalam tata kelola pemerintahan menjadi sangat penting.
Ini berkaitan dengan pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada publik atas apa yang dia laksanakan, baik dalam hal pelayanan, pembangunan, maupun pemberdayaan masyarakat. Baik, teman-teman mahasiswa, terkait dengan tata kelola pemerintahan daerah, semoga sudah paham ya. Baik, kita lanjutkan ya, terkait dengan pemerintahan desa. Nah, pemerintahan desa ini di Indonesia sebagai unit pemerintahan yang paling kecil yang dekat dengan masyarakat. Jadi pemerintahan desa ini dipimpin oleh seorang kepala desa yang dipilih langsung oleh masyarakatnya, oleh rakyatnya di desa tersebut. Makanya desa itu juga sebetulnya memiliki keotonomian ya, seperti halnya kabupaten atau atau kota dan provinsi. Kemudian dia berwenang untuk mengatur kepentingan masyarakat desanya, lokalnya. Biasanya diatur dalam bentuk peraturan desa. Desa juga berperan di dalam hal melakukan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Jadi jalan-jalan desa, ya, potensi-potensi sumber daya alam desa, ya, yang memang skopnya kecil itu bisa diberdayakan. Bahkan sekarang kalau Anda perhatikan kan banyak ya desa-desa wisata di berbagai wilayah di Indonesia ya, dan itu menjadi bagian dari sumber pendapatan masyarakat di desa atau menjadi PAD desa dan itu menjadi pemicu untuk berupaya mencapai kesejahteraan masyarakat desa. Baik, kalau strukturnya saya kira kalau Anda pernah mendapatkan materi kuliah sistem pemerintahan desa atau pemerintahan desa, kita tahu di situ ada yang namanya kepala desa, ada perangkat desa dari mulai sekretaris desa sampai kaur-kaur gitu kan. Ada badan pemusyawaratan desa yang ini merupakan lembaga parlemennya desa ya, lembaga legislatif desa karena dia bersama-sama dengan eh, kepala desa akan menyusun dan membuat peraturan desa serta kebijakan-kebijakan strategis lainnya di desa. Termasuk juga penetapan anggaran pendapatan belanja desa. Kemudian juga ada struktur terkait dengan lembaga kemasyarakatan. Kalau Anda pernah mendengar kata LMD, Lembaga Masyarakat Desa, ada juga di sini ya, seperti itu. Baik, saudara-saudara mahasiswa, struktur pemerintahan desa ini ya dirancang, disusun untuk memastikan bahwa pemerintahan desa itu harapannya adalah responsif dan memang dekat dengan masyarakat dan mampu mewujudkan kebutuhan-kebutuhan masyarakat gitu, sesuai dengan batas kewenangan pemerintahan desa. Nah, tugas dan fungsi pemerintahan desa saya kira ini sudah clear juga. Anda bisa lebih jauh ya diperhatikan di dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Desa di situ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 terkait dengan penyelenggaraannya bahwa desa menyelenggarakan pemerintahan desa sesuai dengan kewenangannya ya. Dalam hal pembangunan, desa pun melaksanakan pembangunan desa. Pembangunan desa yang menjadi kewenangan desa ya tentu saja ya pembangunan yang berbasis pada potensi desa, kebutuhan desa, dan keswadayaan masyarakat. Kalau pembangunan yang lainnya, yang bersumber bisa dari kabupaten atau provinsi maupun nasional, itu pemerintahan desa ya sifatnya membantu karena sumber pendanaannya dari pemerintah pusat. Kemudian juga pemerintah desa juga bertanggung jawab dalam hal pembinaan kepada masyarakat agar tercipta kehidupan masyarakat yang tentram ya, aman ya, dilindungi, gitu, tertib seperti itu kira-kira. Dan juga bertugas, berfungsi dalam hal pemberdayaan masyarakat. Jadi kalau tadi saya mengatakan ada potensi munculnya desa-desa wisata, maka pasti untuk optimalisasi dari desa wisata katakanlah itu kan membutuhkan namanya masyarakat yang berdaya secara ekonomi, berdaya secara sosial. Maka muncullah di situ pemerintah desa bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam hal memberdayakan masyarakat desa. Nah, bagaimana dengan apa tata kelola pemerintahan desa? Saya kira seperti di awal Bapak mengatakan kepada Anda,
bahwa yang namanya partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas di tingkat nasional, daerah pun sama. Demikian juga dengan di desa. Tapi fokusnya tentu saja di level desa. Nah, dengan tata kelola pemerintahan desa di mana partisipasi masyarakat menjadi penting, di sini warga dilibatkan aktif di dalam musyawarah desa, di dalam pelaksanaan program-program desa. Kemudian juga transparansi terutama dalam hal pengelolaan dana desa secara terbuka dan jujur perlu diupayakan, diciptakan dan dibudayakan sehingga masyarakat desa betul-betul memahami adanya keterbukaan dalam hal pengelolaan keuangan desa. Kemudian terkait dengan akuntabilitas di sini bahwa setiap program-program pembangunan di desa harus bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat di desa. Nah, terkait juga kepada pemerintah atasannya jika program-program itu bersumber dari dana daerah atau dari dana pusat. Yang sangat penting dalam tata kelola pemerintahan desa justru adalah bagaimana ia mampu mengoptimalkan potensi sumber daya alam, sumber daya lokal yang berbasis pada kearifan lokal masyarakat di desa tersebut. Nah, justru di sini dalam optimalisasi potensi lokal, pemerintah desa diharapkan betul-betul mengoptimalkan fungsinya, kewenangannya, sehingga upaya mencapai masyarakat yang sejahtera semakin terwujud. Begitu. Baik, bagaimana dalam hal tata kelola pemerintahan di Indonesia antara pemerintah pusat, daerah, dan desa? Tentu saja di sini mereka pada masing-masing tingkatan tersebut diikat oleh yang namanya hubungan pemerintahan. Nah, di sini akan nampak mulai dari koordinasi kebijakan, tentu saja fokusnya lebih pada sinkronisasi kebijakan antar tingkat pemerintahan. Jadi jangan sampai ada tumpang tindih kebijakan. Yang di desa tidak memperhatikan perda, yang di kabupaten tidak memperhatikan perda provinsi ataupun undang-undang itu kan salah. Jadi harus perlu ada koordinasi kebijakan. Kemudian juga dilakukannya kerjasama pelayanan publik. Nah, ini sangat penting yang namanya kolaborasi pemerintahan antar institusi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kemudian juga perlu upaya-upaya pendelegasian wewenang untuk merespon tingkat lokal. Jadi berjenjang, bertahap ya. Ada level di mana bisa direalisasikan tingkat desa, tingkat daerah, kabupaten kota, tingkat provinsi, atau tingkat nasional ya. Optimalkan kesempatan itu, jangan apa-apa langsung speak up di medsos gitu kan. Speak up kepada pemerintah pusat, padahal urusannya urusan tingkat desa atau urusan tingkat kabupaten gitu ya. Coba kita upayakan bagaimana masing-masing tingkatan pemerintahan itu bisa optimal melaksanakan tugas dan fungsi. Dan hubungan pemerintahan ini dalam tata kelola pemerintahan pusat, daerah, dan desa ini tentu saja namanya sinergi di dalam pembangunan sangat penting. Oleh karenanya perlu harmoni program untuk pembangunan yang merata, pembangunan yang berkeadilan, pembangunan yang berkelanjutan. Nah, itu ya, saudara-saudara mahasiswa akan nampak bagaimana hubungan antara pemerintah pusat, daerah, dan desa dalam tata kelola pemerintahan. Sehingga kalau kita perhatikan dari keseluruhan kuliah kita, materi saya pada sesi kali ini dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga tingkatan pemerintahan yang berhubungan dengan tata kelola pemerintahan. Ada di tingkat pemerintahan pusat atau nasional, tingkat pemerintahan daerah, provinsi, kabupaten, atau kota, dan tingkat desa. Pada masing-masing daerah tersebut, ia memiliki struktur dan kewenangan sendiri-sendiri yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Kemudian yang kedua adalah bahwa tata kelola pemerintahan yang baik, yang paling utama adalah transparansi dan akuntabilitas. Ini merupakan pondasi utama di dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif di semua tingkatan pemerintahan, dari mulai pemerintah pusat, pemerintah dari provinsi, pemerintah kabupaten kota, dan desa. Oke. Nah, terkait dengan pola hubungan antara pemerintah pusat, daerah maupun desa, maka sinergi di dalam pembangunan, pelayanan maupun pemberdayaan kepada masyarakat menjadi penting. Oleh karenanya, koordinasi antar tingkat pemerintahan adalah kunci bagi tercapainya keberhasilan pembangunan nasional. Dengan demikian, tata kelola pemerintahan betul-betul bisa dioptimalkan pada setiap tingkatan pemerintahan. Demikian saudara-saudara mahasiswa, materi terkait dengan kuliah tata kelola pemerintahan yang berkaitan dengan hubungan pemerintahan antara pemerintahan pusat, daerah, dan desa. Terima kasih, semoga bermanfaat. Dengan demikian, izin saya untuk mengakhiri kuliah kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat siang menuju sore, selamat beraktivitas, sehat selalu. Terima kasih saudara-saudara sudah menonton, memperhatikan serta mencoba mendalami materi kuliah tata kelola pemerintahan khususnya menyangkut hubungan pemerintahan dalam tata kelola pemerintahan tingkat pusat, daerah, dan desa. Terima kasih.